Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami hari ini tentang program linear metode simplex. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niwayan Mandarika absen 12, Deva Nagari Dayananda absen 15, Niputu Kania Pratnya absen 22, Niputu Rusda Sinta Febi absen 23, Krista Arnisya Sinurat absen 25, dan saya Irfan Arif absen 26. Selanjutnya saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Perusahaan A akan memproduksi sejumlah buku dan pensil. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit buku adalah $10, sedangkan keuntungan dari satu unit pensil adalah $4. Namun, untuk meraih keuntungan, perusahaan A menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu unit buku diperlukan 8 jam kerja, untuk pembuatan satu unit pensil dibutuhkan 6 jam kerja, sedangkan untuk pengemasan, satu unit buku dibutuhkan 4 jam kerja, dan satu unit pensil dibutuhkan 2 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan buku dan pensil adalah 480 jam per minggu, sedangkan jumlah jam kerja untuk pengemasan adalah 200 jam per minggu. Berapa jumlah buku dan pensil yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Penyelesaian kasus. Di sini ada buku dan pensil. Kita umpamakan banyaknya buku itu kita umpamakan adalah X, pensil kita umpamakan adalah Y. Selanjutnya, kita akan buatkan 3 kolom, 3 tabel maksudnya. Yang pertama ada tabel produk, yang kedua ada pembuatan, yang ketiga ada pengemasan. Untuk pembuatan satu unit buku diperlukan 8 jam, untuk pembuatan satu unit pensil diperlukan 8 jam. Lalu, jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan buku dan pensil adalah 480 jam. Selanjutnya, untuk pengemasan satu buah buku diperlukan 4 jam. Untuk pengemasan pensil dibutuhkan 2 jam. Jumlah jam kerja untuk pengemasan adalah 200 jam per minggu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan fungsi kendala, di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu agar kita lebih mudah memahaminya. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu kolom pertama ada kolom produk, kolom kedua kolom pembuatan, dan kolom yang terakhir ada kolom pengemasan. Di kolom pembuatan terdapat 8 jam untuk buku, 6 jam untuk pensil. Jadi, tersedia 480 jam per minggu untuk pembuatan buku dan pensil. Untuk pengemasannya terdapat 4 jam untuk buku dan 2 jam untuk pensil. Jadi, tersedia maksimum 200 jam per minggu untuk pengemasan buku dan pensil. Diperoleh fungsi kendala, di sini kita akan mengalihkannya ke bawah, yaitu fungsi pembuatan. Ada 8X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 480. Untuk fungsi pengemasan, ada 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 200. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Harga buku X adalah $10 dan harga pensil Y adalah $4. Sehingga fungsi tujuan memaksimumkan pendapatan yaitu set sama dengan $10 X ditambah $4 Y. Lanjut ke penyelesaian kasus dengan metode simplex. Langkah pertama, di sini ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Di sini kita terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi pertama ada fungsi kendala dan fungsi kedua ada fungsi tujuan. Kita akan mengubah fungsi kendala dengan menambahkan dia variabel bantu. Contohnya, 8X plus 6Y kurang dari sama dengan 480 diubah menjadi 8X plus 6Y ditambah A sama dengan 480. A di sini adalah variabel slack. Begitu juga dengan fungsi kendala berikutnya, ada 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 200 diubah menjadi 4X plus 2Y plus B sama dengan 200. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi tujuan. Di fungsi tujuan, kita
akan memindahkan ke ruas kiri. Jadi, X dan Y kita akan pindahkan ke ruas kiri sehingga dia akan menjadi min $10 X dikurang $4 Y ditambah Z sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, langkah kedua yang kita lakukan yaitu membentuk suatu tabel bantu dan matriks. Nah, untuk membuatnya kita menggunakan persamaan yang sudah ditambahkan dengan variabel bantu. Di sini kita ada kolom X, Y, R, S, Z, hasil, dan rasio. Nah, untuk mengisi masing-masing kolom ini, kita lihat dari persamaan pertama. Untuk kolom X, koefisien X pada persamaan pertama itu 8, jadi kita isi dengan 8, dan persamaan kedua 4, kita isi dengan 4, dan persamaan terakhir ada min 10, kita isi dengan min 10. Begitu juga dengan kolom Y, koefisien Y persamaan pertama ada 6, selanjutnya 2, dan min 4. Dan untuk kolom R, koefisien R hanya 1 pada persamaan pertama, jadi kita tulis 1 pada kolom pertama. Dan untuk S hanya ada pada persamaan kedua dengan koefisien 1, kita tulis 1 pada kolom kedua. Dan Z juga hanya ada pada persamaan terakhir dengan koefisien 1. Dan untuk hasil, kita lihat pada persamaan 1 dengan hasil 480, pada persamaan 2 dengan hasil 200, dan persamaan ketiga dengan hasil 0. Selanjutnya kita menentukan pivot kolomnya. Nah, untuk menentukan pivot kolom ini, kita lihat dari jumlah angka negatif yang terpaling besar. Nah, sudah jelas sekali pada kolom X memiliki angka negatif paling besar, yaitu negatif 10. Jadi, pivot kolomnya pada kolom X. Nah, untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Niputukana Pratnya Paramitasari, absen 22. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan langkah ketiga untuk menemukan pivot baris. Di mana untuk menemukan pivot baris kita perlu mencari rasio terlebih dahulu. Sebelumnya, untuk mencari rasio itu hasil dibagi oleh pivot kolom, di mana 480 dibagi 8 dengan hasil 60, 200 dibagi 4 dengan hasil 50, dan 0 dibagi min 10 menemukan hasil 0. Jadi di sini pivot barisnya itu ialah 200 dibagi 4 dengan hasil 50. Kenapa tidak 0? Karena 0 itu berada di tengah-tengah garis positif dan garis negatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kania. Langsung saja, langkah ke-3D, tentukan pivot elemen. Pada langkah ke-3D ini, kita menemukan pivot elemen. Jadi, sebelumnya ada 3 jenis pivot, yaitu pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemen. Pivot kolom kita cari terlebih dahulu. Setelah kita temukan pivot kolom, lalu kita mencari pivot baris, baru kemudian pivot elemen. Di mana pivot elemen merupakan pepotongan pivot, kolom, dan pivot baris. Di sini, pivot kolomnya adalah kolom X yang sudah digarisi dengan garis pink, dan pivot barisnya yaitu baris kedua yang sudah digarisi dengan garis kuning. Nah, lalu pivot elemennya adalah perpotongan antara garis pink dan garis kuning, yaitu 4. Nah, setelah kita mendapatkan pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemen, selanjutnya kita melakukan langkah keempat, yaitu transformasi baris, di mana kita merubah baris sedemikian rupa agar mendapat suatu tujuan tertentu, yaitu kita mau mengubah pivot elemen, yaitu 4, menjadi 1. Di sini, pivot barisnya diwarnai biru sebagai acuan,
dan ini adalah pivot elemennya. Untuk menjadikannya satu, di sini saya menggunakan rumus transformasi R2 transformasi 1/4 dikali R2, di mana saya akan mengalihkan 4, pivot kolomnya yaitu 4, dengan 1/4 agar menjadi 1. Nah, jadi garis kedua yang diwarnai biru ini dan digarisi oleh garis kuning ini akan kita kalikan 1/4. Nah, dengan rumus ini, yaitu 1/4 dikali 4 sama dengan 1, 1/4 dikali 2 sama dengan 1/2, 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4, 1/4 dikali 0 sama dengan 0, dan 1/4 dikali 200 sama dengan 50. Nah, kita lanjut ke langkah 4B, di mana kita masih melakukan transformasi baris, pivot kolom dijadikan 0, kecuali pivot elemen. Sekarang kita menjadikan 8 dan min 10 ini 0 dengan cara menambahkan suatu baris dengan baris lainnya yang sudah dikalikan dengan suatu konstanta tertentu. Nah, transformasi yang saya pakai di sini yang pertama yaitu R1 transformasi R1 ditambah min 8 dikali R2. Kenapa kita tambahkan dengan min 8? Agar angka 8 pada R1 menjadi 0. Di mana min 8 plus 8 sama dengan 0. Atau 8 min 8 sama dengan 0, min dirinya sendiri. Sedangkan untuk baris ketiga atau R3, saya menggunakan rumus R3 transformasi R3 ditambah 10 dikali R2. Di mana min 10 supaya menjadi 0 ditambahkan dengan 10. Nah, ini yang berwarna biru kita akan transformasi. Maaf, yang digarisi pink dan digarisi pink akan kita transformasi dengan rumus R1 transformasi R1 ditambah min 8 dikali 2, dan yang bergaris kuning akan kita transformasi dengan rumus R3 transformasi R3 ditambah 10 dikali R2. Untuk R1 atau baris pertama, min 8, kita selesaikan perkalian terlebih dahulu baru pertambahan untuk lebih memudahkan. Di sini, min 8 dikali 1 ditambah 8 sama dengan 0. Min 8 dikali 1/2 atau setengah ditambah 6 sama dengan 2. Min 8 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Min 8 dikali 1/4 ditambah 0 sama dengan min 2. Min 8 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Min 8 dikali 50 ditambah 480 sama dengan 80. Sedangkan untuk R3 atau baris ketiga, kita menggunakan rumus R3 transformasi R3 ditambah 10 dikali R2. Begitu juga dengan ini, kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu, lalu ditambahkan R3. 10 dikali 1 ditambah 10, karena ini min menjadi min 10 sama dengan 0. 10 dikali setengah ditambah min 4 sama dengan 1. 10 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. 10 dikali 1/4 ditambah 0 sama dengan 5/2. 10 dikali 0
ditambah 1 sama dengan 1, 10 dikali 50 ditambah 0 sama dengan 500. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Krista. Langkah kelima, cek nilai variabel pada baris terakhir. Jika masih ada nilai variabel yang negatif, ulangi langkah ketiga dan langkah keempat. Jika nilai variabel sudah positif, maka sudah optimal dan sudah selesai. Di sini kita melihat bahwa tabel di kolom X dan Y sudah positif semua dan pada baris terakhir juga nilainya sudah positif. Jika sudah positif semua, nilai X dan Y baris terakhir, maka bisa dikatakan sudah optimal. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat dari tabel, kita mendapat X yaitu banyak buku sebanyak 50, Y banyak pensil tidak ada, Z untung maksimum $500, R sisa jam pembuatan yaitu 80 jam. Jadi perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar $500 dengan memproduksi banyak buku 50. Baik, sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.